Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Nah, jadi hari ini Miss akan menjelaskan tentang subbab B ya. Jadi subbab B itu kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi pemerintah negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian. Nah, jadi kita akan membahas itu ya anak-anak Miss. Anak-anak Miss, silakan buka buku halaman 7. Nah, jadi di situ sama nggak kira-kira fotonya seperti yang ada di slide PowerPoint Miss. Nah, jadi itu adalah gambar Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, jadi Jokowi ini adalah presiden yang berkuasa di Indonesia saat ini ya, anak-anak Miss. Nah, jadi beliau ini yang mempunyai kekuasaan untuk memegang kekuasaan negara dan dibantu oleh wakilnya yaitu Bapak Ma'ruf Amin. Nah, mereka menjabat selama 2019 sampai 2024, oke? Nah, jadi beliaulah yang mempunyai kekuasaan. Nah, jadi anak-anak Miss, kita akan membahas tentang kedudukan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kita akan bahas dulu yang pertama Kementerian Republik Indonesia. Nah, Indonesia ini kan merupakan sistem pemerintahnya presidensil. Nah, di mana itu kepala negara dipimpin oleh presiden. Nah, jadi sistem pemerintah negara kita ini adalah presidensil. Oke, di mana dalam penyelenggaraan negara itu kita memakai kedaulatan rakyat. Oke, apa itu kedaulatan rakyat? Dalam penyelenggaraan negara, kita memakai sistem kedaulatan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang biasa kita kenal dengan demokrasi. Nah, itu diadakan 5 tahun sekali. Oke, anak-anak Miss. Nah, tetap semangat ya belajar. Mudah-mudahan anak-anak Miss sehat selalu. Oke, fokus belajarnya ya anak-anak Miss. Nah, jadi Indonesia itu merupakan sistem presidensil yang Miss bilang tadi, yang artinya memiliki kedudukan yang kuat. Oke, presiden itu memiliki kedudukan yang kuat. Nah, jadi presiden itu ketika dia berkuasa, Bapak Jokowi ini tak mungkin dia dalam mengurus Indonesia ini sendiri. Oke, mengurus Indonesia ini sendiri. Nggak akan mungkin kan Bapak Jokowi ini mengurus sendiri dia. Nah, jadi Bapak Jokowi ini dibantu oleh wakilnya dan dibantu oleh para menteri. Oke, beliau ini dibantu oleh para menteri. Ingat ya. Nah, menteri itu siapa? Menteri itu dia bukan dipilih melalui demokrasi ya. Kalau Jokowi, ya memang dia dipilih melalui pesta demokrasi. Oke, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat yang memilih dia. Nah, sehingga dia bisa berkuasa di Indonesia. Tapi kalau menteri ini adalah orang yang membantu tugas-tugas presiden. Oke, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Nah, jadi menteri ini merupakan orang yang membantu salah satu beberapa kerja presiden. Oke, catat baik-baik ya. Nah, jadi menteri ini dia bukan berdasarkan demokrasi, tapi ditunjuk oleh presiden berdasarkan apa? Berdasarkan rekam jejak karirnya. Misalnya contoh, ternyata beliau ini pernah membawa negara Indonesia ke sini. Ternyata beliau ini adalah lulusan luar negeri dan beliau ini ternyata pintar, atau beliau ini banyak mengharumkan nama negara. Oke, nah jadi dia ditunjuk oleh presiden untuk menjadi menteri. Nah, jadi Jokowi dan para menterinya itu sama, menjabat 5 tahun juga. Oke. Nah, kita akan membahas tentang kekuasaan, wewenang, hak, dan kewajiban presiden tercantum dalam Undang-Undang 1945. Oke, jadi di sini misalkan bahas tentang kekuasaan, wewenang, kebijakan, kewajiban presiden tercantum dalam Undang-Undang 1945. Apa saja ya kewajiban presiden itu, hak dan kewajiban presiden itu? Yang pertama itu Jokowi itu dia punya hak dan kewajiban, yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 1. Nah, jadi kalau misalnya memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1, berarti itu kewajiban dia sebagai presiden. Nah, yang kedua, hak dia apa? Berhak mengajukan RUU kepada DPR. Nah, jadi ketika Jokowi ini, ternyata Jokowi ini mau buat peraturan nih.
Nah, dia buat dulu rancangan undang-undangnya apa. Setelah dia buat rancangan undang-undangnya apa, barulah diajukan oleh lembaga legislatif, yaitu lembaga DPR yang menetapkan, membuat undang-undang. Nah, itu mereka bahas sama-sama. Nah, hak dia juga yaitu menetapkan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya yang keempat, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Oke, itu pasal 9 ayat 1. Selanjutnya, memegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Jelas ya, kalau kita berbicara tentang TNI berarti TNI Angkatan Darat, Laut, Angkatan Udara. Pasal 10. Nah, berarti presiden ini dia mempunyai kekuasaan tertinggi. Oke, memegang kekuasaan tertinggi. Jadi AD, AU, AL itu kekuasaan tertingginya adalah presiden. Oke, jadi ketika lembaga negara ini ingin mengambil sesuatu keputusan, tetap harus dibicarakan bersama dengan presiden. Oke. Nah, anak-anak Miss, selanjutnya apa saja? Ayo. Nah, jadi yang selanjutnya itu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Nah, jadi segala sesuatu itu memang harus dipersiapkan atau dibahas baik-baik, tidak boleh gegabah ya, apalagi tentang menyatakan perang. Nah, jadi semua negara di dunia ini pasti pengen berdamai ya. Nah, jadi selanjutnya ada membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, menyatakan keadaan bahaya, lalu mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, jadi ingat, ibarat kata DPR dan presiden ini memang berjalan kedudukannya sama. Oke. Nah, tapi mereka tidak boleh saling menjatuhkan. Selanjutnya ini ada menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Udah tadi kan Miss bahas. Selanjutnya itu memberi gerasi atau rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA atau Mahkamah Agung. Selanjutnya memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selanjutnya memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan rancangan undang-undang pasal 15. Nah, jadi ketika tokoh-tokoh pahlawan yang memberikan tanda jasa itu atau memberi gelar itu adalah kewajiban presiden atau haknya presiden. Tapi harus lihat bagaimana rekam jejaknya ya, anak Miss. Nah, selanjutnya membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat pertimbangan kepada presiden. Nah, selanjutnya adalah pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri. Itu dijelaskan pada pasal 17 ayat 2. Nah, jadi ingat, para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Miss, gimana kalau ada menteri yang ketahuan korupsi? Oh, jelas pasti akan dipecat oleh presiden. Nah, jadi kalau namanya menteri itu harus jujur, oke, harus loyalitas. Oke, dia dibayar oleh negara untuk bekerja untuk negara. Nah, jadi harus menunjukkan sifat-sifat yang positif dan sifat-sifat yang dilihat orang itu baik dan menjadi panutan untuk masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa hak dan kewajiban presiden. Nah, jadi daripada Miss jelaskan itu kan tadi ada pasal 17. Nah, jadi pasal 17 ayat 1, presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Oke, ingat ya, dalam pasal 17. Yang kedua itu menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ingat. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. Misalnya dalam arti di sini dalam ayat 3 ini bahwasanya menteri-menteri itu dalam bekerja dia sedang sesuai dengan bidangnya. Misalnya contoh, ketika Ibu Sri Mulyani ini
diangkat sebagai Menteri Ekonomi. Nah, dia hanya mengatur ekonomi saja, dia tidak mengatur kebudayaan, politik, pertahanan, keamanan. Dia hanya fokus dengan tugasnya, satu tugasnya saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Nah, itu tadi pada pasal 17 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Oke. Nah, silakan lihat di sini ada gambar para menteri yang sedang berfoto bersama ya. Nah, itu adalah para menteri yang membantu presiden dalam menyelenggarakan negara. Oke, anak-anak Miss ya. Nah, Miss semangat ya, masih tetap semangat ya. Nah, di sini lihat, di sini ada presiden kita yaitu Bapak Jokowi, ada Maruf Amin, ada Erlangga Hartarto, ada Ibu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada Bapak Prabowo. Banyak sekali anak ya. Nah, itulah dia para menteri kita ya. Orang menteri yang membantu tugas presiden. Oke. Nah, jadi selanjutnya yang akan kita bahas itu, nah Miss kan sudah lihat gambarnya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakanlah sistem pemerintahan kita ini tidak ada perubahan, pengangkatan, dan pemberhentian menteri-menteri tersebut. Nah, jadi tidak bertanggung jawab kepada DPR. Nah, jadi presiden itu menteri ini pelaporan kerjanya itu bukan pada DPR, yaitu pada presiden. Nah, jadi DPR itu tidak, ibarat kata tidak bertanggung jawab, berarti menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Jadi pelaporannya bukan sama DPR ya, sama presiden. Nah, jadi oleh karena itu anak-anak Miss, status mereka itu adalah sebagai pembantu presiden, tapi tadi kan Miss jelaskan. Nah, jadi meskipun demikian, jadi tidak dapat dikatakan bahwa menteri-menteri itu adalah pegawai tinggi biasa. Jadi oleh karena itu, dengan petunjuk dan persetujuan presiden, menteri-menteri inilah yang pada kenyataannya menjalankan kekuasaan pemerintah di bidang-bidangnya masing-masing, misalnya ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan sistem kabinet presidensil. Nah, itulah yang para menteri itu, sistem kabinet presidensil itulah para menteri ini. Nah, selanjutnya, jadi mereka itu di bidang masing-masing, menteri itu memang dianggap mengetahui seluk-beluk masalah yang dihadapinya. Jadi sehingga menteri itu mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai kementeriannya. Oke, jadi Miss bilang jadi beliau ini dipilih berdasarkan memang rekam jejak karirnya, atau mereka ini dipilih oleh presiden berdasarkan karir-karir mereka. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak Miss, dengan tadi Miss jelaskan, nah jadi demikian itulah berarti mengurangi wewenang dan tanggung jawab presiden, dan juga tidak berarti bahwa dengan demikian presiden hanya didikte oleh menteri-menterinya. Jadi dengan sistem ini, sistem yang ditonjolkan adalah bahwa menteri-menteri itu adalah juga pemimpin-pemimpin negara yang membantu presiden agar dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah itu tetap dipegang teguh sistem pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi negara hukum, pemerintahan konstitusi, dan sebagainya. Jadi sehingga dapat dicegah jelas pemerintah negara yang terletak pada satu orang, ialah presiden. Nah, jadi tidak cenderung menjurus ke absolutisme. Oke. Nah, jadi dalam sistem ini jadi sekaligus juga ingin ditekankan perlunya daya guna dan hasil guna kerja pemerintah. Nah, jadi dengan menyatakan dalam penjelasan sebagai berikut, yaitu untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara. Para menteri itu memang bekerja satu sama lain ya. Mereka bekerja satu sama lain seerat-eratnya di bawah presiden. Nah, jadi dalam kerangka inilah sistem pemerintah negara Indonesia itu memiliki kabinet yang dipimpin oleh presiden. Oke. Nah, ingat para menteri ini yang ada di gambar ini adalah para tokoh negara juga. Mereka juga yang mempunyai kekuasaan juga sama seperti presiden, tapi mereka mempunyai kekuasaan di bidangnya masing-masing.
Nah, tetap pertanggungjawaban kerja mereka ini bukan sama DPR ya, tetapi sama presiden, karena presiden itu yang memilih mereka. Oke. Nah, anak-anak Miss, selanjutnya Miss akan bahas ya. Oke, Miss akan bahas lagi. Anak-anak Miss tadi sudah lihat kan logo-logo Kementerian Negara Indonesia. Nah, jadi menteri-menteri di bawah kewenangan presiden itu dinaungi oleh Kementerian Republik Indonesia. Oke, keberadaan Kementerian Negara ini memang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 ini memang tentang Kementerian Negara ya, Nak. Jadi undang-undang ini memang mengatur kedudukan tupoksinya. Apa itu tupoksi? Tugas, pokok, fungsi, susunan organisasi. Jadi pembentukannya, pengubahannya, penggabungannya, memisahkan dan atau mengganti atau membubarkan, menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan kementerian itu. Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang. Oke. Nah, mungkin itu dulu yang Miss sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.